Pagi itu, saya sedang duduk di teras rumah sambil memandangi langit yang mulai berubah warna. Pada hari-hari sebelumnya, saya sering merasa cemas akan hal-hal yang tidak diketahui. Saya mencoba mengendalikan semua aspek yang tidak dapat diprediksi dalam hidup saya. Pada suatu saat, saya merasa ada yang salah dengan pendekatan saya terhadap kehidupan. Seolah-olah ada beban yang semakin lama semakin berat. Saat itulah saya mulai mempelajari filsafat Stoa. Dan sedikit demi sedikit, satu demi satu, pelajaran hidup dari Stoicisme mulai meresap ke dalam kehidupan sehari-hari saya yang menyebabkan perubahan besar yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan berikan tanda suka dan ucapan terima kasih di bawah judul video ini. Apakah Anda sudah siap? Mari kita mulai. Pertama-tama, kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan, lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Saya ingat betul bahwa selama bertahun-tahun saya sering merasa frustrasi oleh hal-hal yang berada di luar kendali saya. Mulai dari masalah pekerjaan, hubungan dengan orang lain, hingga cuaca yang tidak pernah sejalan dengan saya. Suatu hari saya bergegas ke kantor untuk menghadiri pertemuan penting ketika hujan deras tiba-tiba turun. Secara otomatis saya merasa marah dan cemas. Saya berpikir bagaimana caranya agar saya bisa datang tepat waktu. Bagaimana jika atasan saya marah? Pikiran-pikiran ini memicu stres yang membuat saya merasa tidak berdaya. Namun, setelah belajar tentang ketabahan, saya menyadari satu hal penting. Saya tidak bisa mengendalikan hujan, saya hanya bisa mengendalikan diri saya sendiri. Saya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam dan menerima kenyataan bahwa saya akan terlambat. Alih-alih panik, saya mulai memikirkan apa yang bisa saya lakukan. Saya mengirim pesan kepada rekan saya dan memberitahukan bahwa saya akan terlambat. Kemudian saya menunggu hujan reda dan tiba di kantor dengan lebih tenang. Pada akhirnya, rapat berjalan dengan lancar. Ini adalah salah satu momen pertama ketika saya benar-benar merasakan kekuatan filosofi Stoa. Mengendalikan apa yang bisa saya kendalikan, pikiran dan tindakan saya sendiri, adalah kunci penting untuk mengurangi stres dan kecemasan dalam hidup. Begitu saya bisa melepaskan hal-hal yang berada di luar kendali saya, hidup terasa lebih ringan. Pelajaran ini telah memberi saya ketenangan pikiran dalam menghadapi situasi yang tidak pasti. Dan itu membuat saya merasa lebih bebas. Dari situlah saya mulai menyadari bahwa mencoba mengendalikan hal-hal di luar kemampuan kita hanya akan membawa penderitaan, sementara menerima apa adanya akan membawa kedamaian. Kedua, melatih perhatian penuh. Ketika saya belajar tentang ketabahan hati, saya mulai menyadari pentingnya menyadari sepenuhnya pikiran, emosi, dan reaksi saya terhadap situasi. Ada satu pengalaman yang melekat pada diri saya yang menggambarkan manfaat dari melatih perhatian penuh. Suatu sore, saya sedang berada di jalan yang sibuk. Saya harus pulang ke rumah setelah seharian bekerja di kantor dan mulai merasa frustasi dengan kemacetan yang tak berujung. Biasanya, dalam situasi seperti itu, pikiran saya akan segera dipenuhi dengan keluhan. Mengapa selalu ada kemacetan saat saya sedang terburu-buru? Mengapa orang lain tidak lebih sabar? Segalanya terasa salah. Saya tahu bahwa hal ini hanya membuat hati saya semakin gelisah. Namun, kali itu berbeda. Saya teringat akan pelajaran tentang ketabahan. Kita seharusnya tidak secara otomatis bereaksi terhadap situasi, tetapi menyadari apa yang kita rasakan dan menghadapinya dengan bijaksana. Saya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam dan mencoba memahami sumber rasa frustrasi saya. Saya mulai menyadari bahwa kemacetan lalu lintas bukanlah masalah yang sebenarnya. Masalahnya adalah reaksi saya terhadap kemacetan. Secara bertahap, saya belajar untuk melepaskan emosi negatif dan fokus pada apa yang bisa saya lakukan pada saat itu. Saya memutar musik yang menenangkan, mengendurkan bahu saya yang tegang dan menikmati momen tersebut. Ya, di tengah kemacetan. Saya mencoba untuk hadir sepenuhnya, memperhatikan bagaimana perasaan tubuh saya, bagaimana saya bisa memilih untuk tidak membiarkan lalu lintas mengambil alih suasana hati saya. Pada saat itu, saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Saya memiliki kendali atas bagaimana saya merespons. Saya tidak perlu terus-menerus terganggu oleh hal-hal eksternal, karena yang paling penting adalah bagaimana saya menghadapi situasi tersebut. Semakin saya melatih kesadaran ini, semakin saya bisa tetap tenang dan fokus, bahkan ketika dunia di sekeliling saya kacau balau. Dari sini, saya belajar bahwa dengan mempraktikkan kesadaran, kita bisa mengurangi stres dan kecemasan yang sering kali muncul dari reaksi otomatis yang tidak disadari. Seperti yang diajarkan oleh kaum Stoa, kita memiliki kendali penuh atas pikiran kita. Kita tidak perlu menjadi budak dari perasaan negatif yang datang tanpa diundang.
Kesadaran ini telah menjadi kunci yang membuka pintu menuju kedamaian batin dan kebahagiaan yang lebih konstan dalam hidup saya. Ketiga, jangan biarkan pendapat orang lain mengendalikan Anda. Di masa lalu, saya sering terpengaruh oleh apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang saya. Kritik atau komentar negatif sekecil apapun bisa langsung merusak suasana hati saya. Saya ingat pernah menerima kritik pedas di tempat kerja, meskipun saya telah melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas. Kritik tersebut membuat saya merasa tidak enak dengan diri saya sendiri selama berhari-hari. Saya meragukan kemampuan saya dan perasaan kecewa menyelimuti pikiran saya. Namun, ketika saya mempelajari filosofi Stoa lebih dalam, saya mulai menyadari bahwa pendapat orang lain tidak mencerminkan kemampuan saya yang sebenarnya. Kaum Stoa menekankan bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain pikirkan, katakan atau lakukan. Hal itu sepenuhnya di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bereaksi terhadap pendapat mereka. Seiring berjalannya waktu, saya belajar untuk menerima kritik dengan lebih hati-hati. Alih-alih merasa diserang atau tertekan, saya mulai melihat kritik sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Saya belajar membedakan antara kritik yang membangun dan komentar yang didasarkan pada emosi atau ketidaktahuan. Jika ada sesuatu yang bisa saya perbaiki, saya mencoba memperbaikinya. Namun, jika kritik tersebut tidak relevan atau terlalu pribadi, saya belajar untuk tidak membiarkannya. Pengalaman ini telah membuat saya lebih tangguh secara emosional dan mandiri. Saya tidak lagi terlalu bergantung pada validasi orang lain untuk merasa nyaman dengan diri saya sendiri. Dengan tidak membiarkan pendapat orang lain mengendalikan saya merasa lebih bebas dan lebih percaya diri. Kaum Stoa mengajarkan bahwa harga diri kita tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh tindakan dan prinsip kita sendiri. Keempat, memento mori, mengingat bahwa kita akan mati. Salah satu konsep dalam filosofi Stoa yang pada awalnya sangat menakutkan bagi saya adalah memento mori, yang berarti, ingatlah bahwa Anda akan mati. Pada awalnya, saya merasa ide ini terlalu suram dan tidak nyaman. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai memahami makna yang lebih dalam di baliknya dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi hidup saya secara positif. Suatu ketika, saya kehilangan seorang teman dekat secara tiba-tiba karena kecelakaan. Pada saat itu saya sangat terpengaruh. Kehilangan tersebut membuat saya merenungkan betapa rapuhnya hidup ini dan bagaimana kita sering hidup seolah-olah memiliki waktu yang tak terbatas. Saya menyadari bahwa saya telah menunda banyak hal penting dalam hidup saya. Perasaan, mimpi, bahkan hanya menghabiskan waktu dengan orang yang saya cintai. Saya selalu berpikir bahwa akan ada waktu nanti. Tapi kehilangan membuat saya sadar bahwa nanti tidak selalu datang. Setelah mengetahui lebih banyak tentang memento mori, saya mulai menyadari bahwa, pada kenyataannya, gagasan tentang kematian bukanlah untuk ditakuti, tetapi untuk mengingatkan kita akan pentingnya menjalani hidup dengan baik. Stoik mengajarkan bahwa mengingat kematian seharusnya membuat kita lebih menghargai hidup. Setiap hari adalah kesempatan yang berharga. Ada sebuah kalimat dari Stoik yang benar-benar mengubah cara pandang saya terhadap kehidupan. Amor fati, yang berarti mencintai takdir. Gagasan ini mengajarkan kita untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup dengan penuh ketulusan, bahkan mencintai segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk, karena itu semua adalah bagian dari takdir. Saya pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit ketika sebuah rencana besar dalam hidup saya gagal total. Saya merasa putus asa dan marah pada dunia. Semua usaha yang telah saya lakukan selama bertahun-tahun sepertinya sia-sia. Saya terus bertanya pada diri sendiri, mengapa hal ini terjadi pada saya? Rasa frustasi dan kecewa mendominasi pikiran saya. Namun setelah mempelajari Amor Fati, saya mulai memahami bahwa ada cara lain untuk melihat kegagalan dan kesulitan. Stoik mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, apakah itu kegagalan, kehilangan atau kesulitan, adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Kita tidak hanya harus menerima kenyataan tersebut, tetapi juga menyukainya, karena semua pengalaman, termasuk yang buruk, membantu membentuk diri kita yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Dengan mempraktikkan Fatih Love, saya belajar untuk melihat kegagalan sebagai sebuah pelajaran, bukan sebagai akhir dari segalanya. Alih-alih terus-menerus meratapi hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana, saya mulai menerima bahwa ini adalah jalan hidup saya dan mungkin ada sesuatu yang lebih baik di balik kegagalan. Pelajaran ini membuat saya lebih tangguh dan lebih optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Saya mulai melihat setiap rintangan sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh.
Sejak saat itu, ketika saya menghadapi situasi yang sulit, saya tidak lagi menghadapinya dengan perasaan marah atau frustrasi. Sebaliknya, saya mencoba untuk menerima dan mencintai apapun yang terjadi. Hidup menjadi lebih ringan karena saya tidak lagi melawan kenyataan, tetapi menerimanya dengan hati yang terbuka. Amor Fati telah mengajarkan saya bahwa hidup, dengan segala suka dan dukanya, adalah hal yang indah dan berharga yang harus diterima sepenuhnya. Kebajikan adalah tujuan akhir dari kehidupan. Kaum Stoa menganggap kebajikan sebagai tujuan akhir kehidupan, bukan kebahagiaan atau pencapaian materi. Bagi mereka, hidup yang baik adalah hidup yang dijalani dengan kebajikan. Dan kebajikan itu sendiri terdiri dari 4 hal utama: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Saya tidak selalu memahami konsep ini dengan baik. Dulu saya cenderung mengejar kebahagiaan atau pencapaian sebagai tujuan hidup, tanpa benar-benar memikirkan bagaimana cara mencapainya. Saya berjuang untuk sukses, berusaha terlihat baik di mata orang lain dan mencari pengakuan. Namun, seiring berjalannya waktu, pencapaian-pencapaian tersebut tidak memberikan saya kepuasan yang nyata. Saya merasa ada sesuatu yang hilang. Kemudian, saya mulai menggali lebih dalam tentang apa itu kebajikan. Saya menyadari bahwa kebajikan adalah panduan yang lebih langgeng dan bermakna daripada pencapaian eksternal. Stokes mengajarkan bahwa kebajikan adalah kualitas yang membantu kita untuk hidup dengan cara yang sesuai dengan akal sehat dan moralitas, terlepas dari hasil atau penilaian orang lain. Ini adalah cara yang benar dan baik untuk hidup, meskipun terkadang tidak mudah. Saya mulai mengevaluasi kembali tindakan saya. Ketika saya bekerja, apakah saya bekerja dengan kebijaksanaan dan integritas? Ketika saya berinteraksi dengan orang lain, apakah saya melakukannya dengan adil dan mengendalikan diri? Ketika saya menghadapi tantangan, apakah saya menunjukkan keberanian untuk terus melakukan hal yang benar, bahkan ketika itu sulit? Dengan berfokus pada kebajikan, saya merasa hidup saya lebih bermakna dan memuaskan. Pencapaian saya lebih bermakna karena saya tahu bahwa saya mencapainya dengan cara yang benar. Hal ini telah mengubah cara pandang saya terhadap kehidupan. Saya tidak lagi mengukur kebahagiaan berdasarkan hasil eksternal, tetapi pada seberapa baik saya menjalani hidup saya dengan prinsip-prinsip kebajikan ini. Kebajikan-kebajikan ini tidak hanya memberi saya kedamaian batin, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri saya. Saya tahu bahwa meskipun saya tidak dapat mengendalikan segalanya, saya selalu dapat mengendalikan tindakan saya dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Dengan menjalani hidup berdasarkan kebajikan, saya merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih terarah. Kebajikan telah menjadi tujuan saya, dan dengan itu, kebahagiaan sejati datang dengan sendirinya. Terakhir, hiduplah dengan sederhana dan fokuslah pada hal-hal yang penting. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan godaan dan gangguan, saya mulai menemukan kembali kekuatan kesederhanaan. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hidup sederhana dan tanpa keinginan berlebihan akan materi dan kesenangan duniawi. Saya belajar bahwa kita sering mencari kebahagiaan di luar diri kita sendiri, dalam pencapaian eksternal, status sosial, atau harta benda. Akan tetapi, kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri. Di masa lalu, saya hidup dengan tujuan mengumpulkan barang dan mengejar status sosial. Saya berpikir bahwa semakin banyak yang saya miliki, semakin bahagia saya. Saya berjuang untuk mendapatkan gaji yang lebih besar, rumah yang lebih besar, dan mobil yang lebih mewah. Namun, semakin saya mengejar hal-hal tersebut, semakin saya merasa terjebak dalam siklus keinginan yang tak berujung. Setiap kali saya mendapatkan sesuatu yang baru, saya akan merasa bahagia sesaat, tetapi kebahagiaan itu akan segera memudar dan saya akan mulai mencari hal berikutnya. Saat itulah saya memutuskan untuk merenung. Saya mulai membaca lebih banyak tentang filosofi Stoa dan menemukan sebuah pelajaran berharga. Hidup sederhana adalah jalan menuju kebahagiaan. Saya mulai mengevaluasi kembali kebutuhan saya dan menyadari bahwa banyak hal yang saya inginkan ternyata tidak perlu. Saya mulai menghargai hal-hal kecil dalam hidup, menikmati waktu bersama keluarga, mensyukuri kesehatan, dan merasa puas dengan pekerjaan saya dengan sepenuh hati. Dengan mengurangi keinginan saya terhadap barang-barang dan status sosial, saya merasa hidup saya lebih ringan dan bermakna. Saya tidak lagi terjebak dalam permainan konsumsi dan pencapaian yang tak berujung. Saya belajar untuk menikmati momen-momen sederhana, yang sebenarnya jauh lebih berharga daripada harta benda. Saya merasa lebih bebas dan lebih damai karena saya tidak lagi terikat oleh keinginan yang tak berujung.
Dalam banyak hal, saya menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pencapaian eksternal, tetapi pada kemampuan untuk hidup sederhana dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk mencari kedamaian di dalam diri kita sendiri, bukan di dunia luar. Dengan hidup sederhana, kita dapat menemukan kebahagiaan dalam ketenangan dan rasa syukur yang mendalam atas apa yang sudah kita miliki. Ini adalah 7 pelajaran hidup yang saya pelajari dari filosofi Stoa. Setiap pelajaran ini, meskipun sederhana, membuat perubahan besar dalam cara saya menjalani hidup saya. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Stoa ini, saya merasa lebih tenang, lebih bijaksana dan lebih damai dalam menghadapi tantangan apapun yang menghadang. Filosofi ini telah membantu saya untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh dengan kebahagiaan sejati.